Halo semuanya, selamat datang kembali di channel iTech Live. Masih bersama dengan saya Indra. Dan untuk teman-teman yang follow di Instagram gue atau lihat di updatean community YouTube gue, mungkin kalian udah tahu kalau gue udah order iPhone 12 dan 12 Pro yang akan dikirim di akhir bulan ini. Mungkin minggu ini atau minggu depan. Ini udah weekend soalnya by the way. Jadi dalam waktu dekat ini kita akan nge-review iPhone 12 dan 12 Pro line up-nya terlebih dahulu. Tapi sebelum itu, dalam video kali ini gue mau breakdown nih, breakdown detail harga kalau kalian beli pakai just tip atau kalian beli langsung di luar negeri, itu kira-kira totalnya berapa. Sekalian gue mau ngasih tahu ke kalian kapan waktu yang tepat untuk membeli iPhone 12 atau iPhone 12 Pro atau yang mini atau yang Pro Max. Jadi simak terus video ini, kita akan bahas secara tuntas. Saya Indra, and so let's get started. Nah, sebelum kita berpusing-pusing ria soal angka, soal harga iPhone 12 yang sangat menyedihkan sekali untuk rekening kita masing-masing, gue mau sharing sedikit kalau kemarin tuh gue baru aja pakai masker terbarunya dari Uniqlo. Ini adalah Airism namanya ya. Karena you know lah, saat di masa-masa pandemi seperti ini, kemarin tuh banyak simpang siur masker mana sih yang sebenarnya recommended untuk dipakai gitu kan. Dan kemarin kebetulan masker Airism dari Uniqlo ini cukup hype dan viral banget di media sosial. Dan waktu pertama kali launching di Jepang juga antriannya gila banget. Jadi gue penasaran kayak apa sih masker ini. Dan ternyata emang setelah semingguan gue pakai maskernya enak ya, breathable banget dan nggak bikin sesek nafas gitu. Bahannya juga enak banget, nyaman banget nih tuh. Ya kan, keren lagi, warna hitam. Ada dua warna, ada warna hitam dan ada warna putih. Ada 3 ukuran juga, S, M, dan L. Jadi buat anak-anak sampai dewasa juga bisa pakai. Dan by the way, saat ini gue juga lagi pakai dalemannya dari Uniqlo. Ini adalah Airism. Jadi gue senang banget pada saat Uniqlo ngeluarin Airism ini bisa dikombin dengan kaos dalam yang memang bahannya adem banget, enak banget, nyerap keringat juga. Jadi nyaman banget dipakainya sama kayak maskernya nih. Gue bener-bener masih bisa bernafas dengan enak sekali dan berbicara ya biasa aja gitu. Kayak nggak bener-bener ketekep banget gitu. Tapi dari kenyamanan yang udah gue bilang itu bukan poinnya. Yang penting fiturnya nih. Apa kelebihan dari masker ini? Nah, jadi masker Airism dari Uniqlo ini udah punya 3 lapisan bahan sesuai rekomendasi dari WHO. Ada nanofilter di tengahnya. Teknologi ini membuat masker Airism ini memiliki nilai BFE atau Bacterial Filtration Efficiency 90% yang dapat menyaring bakteri dan partikel 99%. Dan ya, so pastinya masker Airism dari Uniqlo ini sudah teruji. Masker ini bisa dicuci kembali dan yang kayak tadi gue bilang, ini tersedia warna hitam dan putih dan ada 3 varian S, M, dan L. Jadi bisa dipakai untuk anak-anak hingga dewasa. Kalau gue sih pilihnya yang hitam, keren. Buat gue serius ini worth it banget dan kalian bisa dapetin di seluruh outlet atau toko Uniqlo di Indonesia. So oke, kita lanjutkan videonya. Rasanya emang kurang afdol nih kalau belum bahas harganya, estimasi harga sampai di Indonesia sebelum kita melakukan unboxing dan review unit iPhone 12 minggu depan. Dan seperti biasa untuk patokan harga, gue akan ngambil rate harga Singapura dolar karena memang Singapura yang paling deket dari kita. Kalau kita keluar negeri juga paling worth it ke Singapura. Jadi Singapura udah paling bener. Dan ini selalu banyak banget yang nanya ke gua kalau, "Bang, bisa nggak sih pesen di Apple Store terus langsung kirim ke rumah?" Guys, itu udah dari zaman iPhone berapa nggak bisa begitu mekanismenya. Nggak beli langsung dari Apple Store lalu kirim ke Pondok Kacang gitu, Pondok Aren atau Pamulang gitu, nggak bisa gitu. Karena memang di sini belum ada official Apple Store resmi di Indonesia. Hanya authorized reseller gitu ya. Jadi kalau kalian pesen di apple.com, kalian harus kirim dulu ke rumah om, ke rumah tante, atau kemana, atau menggunakan logistik lagi. Jadi biar memerantarakan paket kalian atau pesanan kalian ke rumah. Jadi ya intinya karena di form order apple.com itu ada postcode-nya. Jadi kalian harus masukin kode pos area dan kebetulan di Indonesia nggak bisa. Jadi ya karena saat ini iTech Live sedang berpartner dengan belanjabos.com, just tip untuk kalian beli gadget atau beli barang-barang apapun di luar negeri bisa sampai Indonesia, diurusin semua pajak, dokumen dan sebagainya. Kalian tinggal terima bersih dan tunggu barangnya dari Belanja Bos. Gua akan ambil estimasi harga iPhone 12, 12 Pro, 12 mini dan 12 Pro Max sampai di Indonesia sesuai dengan estimasi yang udah gua rundingkan sebelumnya dengan tim dari Belanja Bos. Dan gue juga udah izin ke mereka kalau ini akan gua publish untuk teman-teman. Oke, kita mulai berurutan ya, karena yang baru rilis di Oktober ini iPhone 12 yang 6,1 inch dan iPhone 12 Pro yang 6,1 inch juga. Sedangkan yang iPhone mini dan iPhone 12 Pro Max nya itu sekitar tanggal 6 atau 7 di bulan November. Oke, untuk yang iPhone 12 6,1 inch nya dia start
starting dari 64 GB-nya itu 1.299 Singapura dolar, 128-nya 1.369 Singapura dolar, dan yang 256-nya 1.539 Singapura dolar. Ya, kalian langsung aja lihat untuk konversi dalam rupiahnya di layar kalian saat ini. Kita lanjutkan untuk yang iPhone 12 Pro, dia 64 GB nya nggak ada karena dia starting di 128 GB. Ini di harga 1.649 Singapura dolar, sedangkan 256-nya 1.819 dan 512-nya 2.149 Singapura dolar. Nah, ini adalah iPhone 12 6,1 inch dan iPhone 12 Pro 6,1 inch juga dalam harga SGD atau Singapura dolar, dan konversi rupiahnya sesuai dengan kurs Singapura dolar per hari ini itu sekitar 11.300. Ini kasar aja ya kita hitungnya. Dan kita lanjut untuk iPhone 12 dan iPhone 12 Pro Max yang baru mulai pre-order di bulan depan. Itu harganya untuk yang 64 GB iPhone 12 mini adalah 1.149, 128-nya di 1.219 dan 256-nya di 1.389 Singapura dolar. Kalian juga bisa langsung lihat untuk konversinya ke Indonesian rupiah. Dan untuk yang iPhone 12 Pro Max-nya dia starting di 128-nya itu 1.799, 256-nya 1.969 dan 512-nya 2.299 Singapura dolar. Oke, tenang dulu. Tapi semua itu belum termasuk pajak, belum termasuk asuransi, belum termasuk shipping, handline fee dan sebagainya. Sekarang gue akan show ke kalian untuk harga berurutan ya, iPhone 12 mini dan iPhone 12 jika udah lengkap nih. Kalau kalian tinggal terima beres aja, ini udah termasuk asuransi, ongkir, pajak dan segala macam. Nanti akan gue breakdown di setelah ini ya. Untuk iPhone yang 12 mini mulai dari 64 GB-nya itu tadi setelah kita konversikan itu di harga 13 juta lah ya. Sedangkan untuk 128-nya dia di harga 13.700-an dan 256 GB-nya di harga 15.700. Nah, bersih sampai sini yang 64 GB-nya bisa 17.400, 128-nya 18.250 dan 256-nya 20.700. Dan untuk yang iPhone 12-nya segini ya. Gue nggak perlu diktein karena ini gue juga sambil lihat catatan gitu. Lumayan banyak sekali angkanya di sini. Kalian bisa lihat di sini antara iPhone 12 mini dan iPhone 12 aja itu sekitar ada selisih 5 jutaan. 5 juta lebih mahal dari websitenya, 5 juta lebih mahal dari yang Apple sounding kemarin pada saat acara launchingnya. Ya, kok bisa begitu? Karena ini adalah harga jika kalian membeli iPhone dengan logistik, dengan just tip dan resmi. Bayar pajak biar emailnya kedaftar dan kalian bisa menggunakan iPhone 12 ini bertahun-tahun. Nggak perlu worry, nanti restore hilang nggak sinyal, nanti kemana nih gua komplainnya segala macam. Karena kalian udah pegang bukti kalau kalian beli iPhone di luar negeri dan udah bayar pajak. Di sini gua akan breakdown untuk rinciannya. Di sini kita mulai tadi dari harga iPhone 12-nya harga Singapura dolar. Lalu di sini ada exchange rate-nya, kurs dari SGD ke IDR berapa? 11.300 dan ini untuk harga rupiahnya setelah kita kurskan. Setelah itu ada biaya pengiriman, biayanya adalah segini dan ada juga asuransinya. Nah, ini adalah total harga iPhone 12 jika dijumlahkan dengan biaya ongkos kirim dan asuransinya. Belum sama pajak. Nah, setelah itu baru deh dijumlahin sama pajak bea masuknya di sini. Pajaknya ini kalau nggak salah sekitar 15% dari total harga barang. Jadi ya, otomatis untuk yang Pro-nya nih kayak akan semakin mahal pajaknya. Di sini yang iPhone 12 mini import tax-nya itu dari yang 64-nya 2.450, 128 2.487 dan ya tipis-tipis lah ya, 256-nya 2,8. Jadi ini akan ngikutin sesuai dari harga yang udah kejumlah dengan PPN juga ya, baru dijumlahkan pajaknya. Dan ada custom handline cost-nya ini untuk kepengurusan dokumen segala macam bla bla blanya. Dan totalnya kalian bisa lihat di sini dan itu belum sama just tip fee-nya. Apakah kita harus bayar just tip fee-nya? Ya iyalah, nanti dia dapat untung dari mana? Kalau cuma buat dititip-titipin 1.000 orang gitu ya. Kalian kalau punya ade nih nitip beli gado-gado di depan pasti dijajanin dong adenya, dikasih uang gitu. Jadi ada untuk servisnya dan biaya servisnya nggak terlalu besar. Di sini by the way gue nggak bisa sebutkan secara terang benderang untuk just tip fee-nya untuk masing-masing iPhone. Cuman kalau gue lihat di sini just tip-nya itu untuk yang iPhone 12 mini dan iPhone 12 aja itu sekitar sejutaan aja kok. Jadi menurut gue ini worth it aja. Kalian tinggal duduk manis di rumah, diurusin semuanya, bea cukai segala macem, shipping, asuransi. Jadi ya gue nggak tahu ya. Kalau menurut kalian sejuta itu kemahalan dan menurut kalian mendingan beli tiket pesawat sendiri dan keluar negeri sendiri. Dan dengar-dengar juga sekarang katanya di Singapura di karantina dulu 2 minggu gitu. Jadi memang di saat-saat pandemi kayak gini udah paling bener menurut
menurut gua adalah pakai just tip. Jadi itu tadi ya, gua udah breakdown untuk yang iPhone 12 mini sebagai contoh aja, estimasi sampai di Indonesia kok bisa selisih sampai 5 jutaan. Nah, sekarang untuk yang iPhone 12 Pro dan iPhone 12 Pro Max-nya kita lanjutkan aja. Yang 12 Pro 6,1 inch ini ya, yang 128 GB-nya setelah kita konversikan dari SGD ke Indonesia, dia ketemu harga di 18.600-an dan 256-nya di 20.500, 512-nya di 24.200. Dan total sampai Indonesia yang 128-nya 24.860, yang 256-nya 27,3 dan 512-nya di 32.950. Aduh, pusing sekali kalau udah ngeliat angka-angka ini ya. Dan untuk yang iPhone 12 Pro Max-nya kalian bisa lihat di sini. Oke, di sini di iPhone 12 Pro dan iPhone 12 Pro Max-nya semakin mahal ya. Karena tadi gue udah bilang untuk pajaknya itu ngikutin persenan dari harga total nilai barangnya. So intinya karena nilai barang yang semakin mahal, otomatis biaya pajak atau biaya masuknya sama just tip fee-nya itu juga pasti akan naik karena dia dari persenan. Jadi di sini untuk yang iPhone 12 Pro dan iPhone 12 Pro Max ada selisih di sekitar 6-7 juta rupiah. Dan ini adalah untuk line up iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro dan iPhone 12 Pro Max dari harga sesuai dengan website resmi Apple Singapura. Dan total bersih yang udah kita hitung tadi sampai Indonesia udah include pajak, asuransi, pengiriman dan sebagainya. Pokoknya udah bersih. Apakah ini mahal? Apakah ini worth it? Apakah ini layak untuk kalian bayarkan? Oke, kita singkirkan dulu. Jadi begini, kemarin juga Belanja Bos udah nge-share price listnya di Instagram dan gue lihat komentarnya lucu-lucu ya, cukup bervariasi sekali. Ada yang bilang cuannya kegedean apa segala macam. Jadi makanya di video kali ini gue seperti biasa ya, gue emang suka nge-breakdown untuk estimasi harga kayak gitu. Dan semoga kalian udah kebayang nih, itu biaya-biayanya apa aja gitu. Jadi bukan sekedar Belanja Bos ngitung harga ini di sana terus ambil selisihnya dan sisanya buat keuntungan mereka. Enggak, karena memang yang tadi gue udah bilang ada banyak sekali biaya-biaya yang harus kalian bayarkan, dari ongkos kirim, dari asuransi, dari custom, dari pajak gitu ya, dan biaya dari servisnya si Belanja Bos itu sendiri. Menurut gue sih begini aja, gue juga banyak yang setuju dengan teman-teman kalau emang kalian ngerasa itu kemahalan, so untuk harga just tip ini berarti bukan untuk kalian. Jadi menurut gue adalah karena iPhone 12 hype-nya sangat gila sekali. Gue akuin sangat gila. Di video gue sebelumnya gue hanya butuh waktu 6 jam 7 jam untuk bisa dapat 100.000 view. So thank you untuk kalian yang udah pada nonton dan ngeramein videonya. Gue bisa ngerasain banget hype-nya. Jadi gue mau jelaskan sedikit ke kalian karakteristik Apple user, nggak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Jadi untuk setiap pengguna Apple device yang pada saat ada iPhone baru rilis dan dia punya lebih awal, itu ada pride tersendiri, itu ada kebanggaan tersendiri, rasa kepuasan tersendiri gitu. Jadi memang fenomena-fenomena seperti ini udah terjadi di generasi-generasi iPhone sebelumnya gitu. Di generasi-generasi iPhone sebelumnya itu bahkan barang-barang yang enggak resmi, black market yang enggak bayar pajak itu lebih mudah masuknya dan enggak kayak sekarang melalui regulasi IMEI. Dan apakah dulu juga ada fenomena seperti ini? Ada tentu. Khususnya di iPhone X itu kalau nggak salah sampai 35 juta sampai 38 juta awal-awal. Terus iPhone 6s yang rose gold, malah 6s loh, 6s yang rose gold karena itu warna baru, itu juga sampai 20 sampai 30-an juta. Jadi itu memang harga gelap banget, harga nembak. Sekarang kalau gue ngelihat dari harganya dari si Belanja Bos ini segini, dan ini adalah harga resmi, harga legal, harga kalian yang udah ikut peraturan atau regulasi sesuai dari pemerintah gitu ya. Jadi gue ngerti banget kalau kalian udah terbiasa dengan harga-harga internasional yang nggak tahu udah bayar pajak atau belum dari seller-seller di luar sana. Jadinya kalian agak kaget ngelihat harga segini. Padahal harga segini bukanlah harga yang memang di markup, melainkan ini adalah harga yang sudah termasuk pajak. Jadi menurut gue beli iPhone 12 atau iPhone 12 Pro line up di momen-momen awal perilisan kayak gini itu sebenarnya untuk siapa sih? Kalau buat gue ya, mungkin untuk para reviewer, untuk kayak orang kayak gue yang emang bener-bener butuh unitnya itu untuk di reset dan dibuat video reviewnya untuk menjadi referensi teman-teman. Jadi untuk sharing juga. Jadi intinya untuk kerja lah gitu, untuk kewajiban kami para reviewer. Lalu yang kedua adalah khususnya untuk teman-teman yang pengen punya lebih awal, yang pengen ngerasain lebih dulu ketimbang harus nunggu rilis di Indonesia, ketimbang harus nunggu ada om, saudara, temen keluar negeri ntar nitip gitu ya. Jadi kalian pastinya udah siap untuk bayar ekstra akan itu gitu, karena kalian akan secara eksklusif punya iPhone tersebut lebih awal. Dan pastinya kalian udah nggak mandang mahal murah kalau udah kayak
kayak gitu harusnya. Ya kalau misalnya kalian nih yang suka belanja-belanja online dan masih mikirin ongkir, ya udah pasti ini akan menjadi pikiran 2, 3, 4 kali gitu. Karena buat gue sendiri sebagai reviewer juga gue pastinya hitung-hitung lagi gitu. Dari sini gue buat, terus ntar apakah gue jual lagi iPhone-nya, apakah gue simpen, apakah uang gue cukup, apakah susu buat anak gue ntar cukup gitu. Jadi kembali lagi ke finansial masing-masing. Siap apa enggak duit kalian, habis apa enggak habis beli ini, masih ada sisa atau enggak gitu. Jadi nggak boleh ngasal, nggak boleh ngikutin nafsu, dan nggak ada yang maksa juga kalian untuk langsung beli di awal-awal ini. Kan kalian bisa lihat reviewnya dari iTech Live dulu, baru ntar nabung pelan-pelan. Nah terus kapan nih bang waktu yang tepat untuk membeli iPhone 12 line up ini? Untuk yang punya budget terbatas nih, misalnya untuk teman-teman yang pengen nyari secondnya. Untuk kalian yang pengen nyari secondnya itu bisa gua estimasikan di awal tahun 2021 pasti udah ada aja secondnya. Gue yakin karena ya mungkin awal-awal orang ada yang beli 64 GB terus update ke 128, atau yang dari 128 ada yang ke 256 atau ke 512, ada yang pengen warna biru tapi dapatnya gold, dibeli yang gold dulu baru upgrade ke warna biru. Ya macem-macem lah faktor orang menjual iPhone-nya. Yang gue yakinin itu di awal tahun bulan depan pasti mulai banyak di e-commerce Indonesia yang jual harga secondnya, yang pastinya harga jualnya itu ya harga second bukan harga baru. Nah untuk teman-teman yang pengen beli baru nih misalnya dan pengen nunggu aja nih resminya di Indonesia, nah itu kira-kira kapan? Sesuai dari riset gua, untuk yang iPhone 11 dan 11 Pro itu adalah rekor tercepat ya untuk authorized reseller di Indonesia. Masukin iPhone itu hanya butuh waktu sekitar 4 bulan, September, Oktober, November, Desember ya. Dari September jadi Desember akhir itu udah rilis di Indonesia. Itu pun paling cepat karena dari seri-seri sebelumnya itu ada yang 5 bulan, ada yang 6 bulan, bahkan sempet ada yang 6 bulan sampai 7 bulan gitu. Jadi di sini baru rilis, di sana 2 bulan lagi udah ada iPhone baru. Kalau nggak salah itu di iPhone 5 pada iPhone 4 gitu ya. Pokoknya zaman itu kacau banget deh, kita ketinggalan satu generasi dari luar sana. Tapi terakhir kalau kita ngelihat di iPhone 11 Pro itu cepet kok di bulan Desember. Tapi perlu diingat tahun lalu belum ada pandemi seperti ini. Tahun lalu masih normal segala-galanya. Gue juga nggak bisa jamin apakah untuk iPhone 12 line up ini akan on time seperti iPhone 11 juga sekitar di bulan Desember untuk resmi di Indonesianya. Karena ya situasinya sedang seperti ini dan ini berdampak untuk semuanya pastinya. Ya kita berdoa aja semoga masuknya nggak kelamaan, karena kita ngeliat kemarin kalau authorized reseller baru aja ngerilis iPhone SE 2020 di bulan ini, di bulan Oktober ya, awal Oktober ini. Sedangkan rilisnya itu udah dari bulan Februari apa Maret gitu ya, gue lupa. Dan ya sekarang untuk harganya, harga resmi di Indonesia nanti apakah akan semahal ini? Gue nggak bisa pastikan itu. Mungkin bisa lebih murah karena logika aja authorized reseller mungkin masukin iPhone 12 udah kontainer-kontaineran, jadi shippingnya tuh nggak satu unit gitu. Jadi dia langsung mungkin nanti hitung-hitungan untuk shipping, asuransi segala macem yang udah diurus dari pihak internal authorized resellernya akan jauh lebih ringan. Tapi ya gue masih belum bisa banyak bicara untuk estimasi harga resmi di Indonesia sampai gue mendapat informasi dari orang authorized resellernya. Jadi intinya video ini adalah untuk kalian yang punya tabungan lebih, yang nggak terlalu mikirin biaya ekstra untuk memiliki iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max di awal-awal, silahkan pre-order aja langsung ke belanjabos.com. By the way, barang gue juga udah OTW. Gue pesan yang iPhone 12 6,1 inch dan iPhone 12 Pro yang 6,1 inch dan gue dapet di shipping akhir Oktober. Semoga aja minggu ini atau minggu besok udah ready dan gue bisa langsung bikinin review dan unboxingnya ke teman-teman. Dan di awal bulan nanti gue langsung choose untuk start pre-order iPhone 12 mini dan iPhone 12 Pro Max-nya, dengan harapan di bulan November itu juga gue udah bisa langsung bikinin unboxing dan reviewnya untuk teman-teman. So ya mungkin segitu dulu aja. Loh, ada Bagio dari tadi loh. Wah, kirain Gucci ini yang gambar ikan koi. Kapan datang? Gimana kemarin kompetisi? Hah? Kenapa? Alah, mungkin segitu dulu aja kali gue ya untuk video kali ini. Semoga dalam video kali ini bisa memberikan banyak informasi atau referensi mungkin untuk teman-teman yang mungkin planning untuk pre-order iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max atau 12 mini melalui just tipnya Belanja Bos. Kalian juga bisa cek linknya di description ya. Atau untuk kalian yang pengen nunggu resminya aja nih di Indonesia, yang kita masih nebak-nebak kira-kira kapan ya, karena saat ini situasinya lagi pandemi. Atau untuk kalian mungkin yang nungguin nih tim basiannya nih, yang nungguin
second-nya aja iPhone 12 kira-kira berapa ya harganya? Gue juga penasaran. Kira-kira berapa nanti harga second dari iPhone 12 awal-awal 2021? Atau lagi nih terakhir, untuk kalian yang nitip sama om, sama tante, sama saudara siapapun yang lagi di luar negeri untuk bawa iPhone 12-nya ke Indonesia. Tapi jangan lupa ya, harus bayar pajak. Karena kalau nggak bayar pajak, takutnya kalian akan merasa was-was setiap saat ya kan. Sinyal hilang dikit, waduh keblokir. Padahal kalian lagi di tengah goa. Jadi untuk menghindari rasa resah, gelisah, dan mengerang kesakitan setiap jam 2:30 pagi, itu kalian better bayar pajak. Jadi biar tenang pakai iPhone 12-nya. Dan pada saat kalian ngejual, itu kalian juga bisa pasang harga tinggi karena kalian udah yakin unit iPhone 12 kalian itu 100% legal dan resmi bayar pajak. So thank you guys for watching. Terima kasih untuk kalian yang udah selalu menantikan setiap video-video dari iTech Live. Please stay tune karena dalam waktu dekat ini kita akan sibuk dengan iPhone 12, iPhone 12 Pro. Oh my god, I'm so excited. Gue udah pesen yang warna Pacific Blue. Gue penasaran banget kayak apa sih warnanya. Walaupun gue udah nonton review di luar sana untuk unboxing segala macem, tapi gue penasaran banget untuk ngeliat langsung dari mata gue sendiri. So make sure kalian subscribe biar nggak ketinggalan saat iTech Live upload video iPhone 12 unboxing. Kalian langsung nonton dan kalian langsung komen nice bang videonya, padahal baru nonton, belum ditonton udah bilang nice aja. Tapi thank you untuk Notif Squad yang udah selalu ngeramein di setiap video iTech Live. Thank you so much. Dan kita lagi OTW ke 300.000 ini. Hopefully minggu ini kita udah reach 300.000 subscriber. So thank you untuk doa dan dukungan dari teman-teman. I'll catch you guys on the next video. Saya Indra dan until next time, goodbye.